Hai, what's up gig? Hari ini hari Selasa ya, tanggal 14 Januari 2025 ya. Sekarang kita akan motoran lagi ya. Jadi hari ini kita akan motoran sambil membahas ya isu-isu terupdate ya yang berseliweran di dunia maya. Salah satu isu yang cukup menarik itu Bukalapak ya. Bukalapak itu kan e-commerce ya, yang pada awal kedatangannya itu kan bisa dikatakan saingan dari Shopee dan juga Tokopedia ya. Jadi e-commerce itu kan ada setidaknya ada dua tier lah. Yang tier pertama itu kan Shopee, Tokopedia dan juga TikTok Shop ya. Ya itu kelas 1 lah gitu. Nah, yang di tier keduanya itu Bukalapak, Lazada dan juga Blibli gitu. Nah, Bukalapak ini ternyata meskipun awalnya itu bersaing ya menjadi nomor 1 gitu dengan Shopee dengan Tokopedia, tapi belakangan ini kan 2-3 tahun belakangan ini kan mereka terhempas gitu ke kelas nomor 2 lah gitu. Nah, sekarang malah mereka Bukalapak ini menutup toko produk fisiknya gitu. Jadi Bukalapak ini tutup lapak. Bukalapak ini tidak akan jualan baju, handphone ya, tidak akan jualan produk fisik lah gitu ya. Jadi mereka itu hanya akan jualan produk non fisik ya, yaitu seperti pulsa, token ataupun pembayaran BPJS gitu. Jadi mereka tidak akan lagi menjual handphone, baju ya, elektronik kayak gitulah pokoknya. Nah, ini cukup mengejutkan sih sebetulnya. Tapi ini juga hasil dari seleksi alam ya. Jadi meskipun tadinya itu e-commerce itu kan banyak, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli, ada JDID dulu kan, ada apa lagi tuh, OLX dulu. Tapi ya itu dia hukum alam, seleksi alam, siapa yang kuat dia yang bertahan gitu. Ternyata Bukalapak ini tidak bisa ya bersaing dengan Shopee gitu dan juga Tokopedia. Kalau Shopee itu kan ada Shopee Live gitu ya, kalau Bukalapak nggak ada gitu. Dan Shopee dan juga Tokopedia itu masih ada gratis ongkir gitu ya, meskipun memang gratis ongkirnya itu nggak Rp0 sekarang ya. Jadi kalau kita belanja di atas 30.000 baru dapat gratis ongkir. Kalau di bawah 30.000 itu kadang dapat kadang enggak lah gitu ya. Nah, kalau Bukalapak ini kan udah kabarnya itu udah nggak ada gratis ongkirnya. Sedangkan konsumen di kita itu, konsumen di Indonesia itu kan masih sensitif ya dengan yang namanya harga gitu. Jadi mau tidak mau mereka akan memilih e-commerce yang menawarkan harga yang lebih terjangkau, tentunya lebih murah ya daripada yang ditawarkan oleh Bukalapak. Nah, sedangkan saham dari Bukalapak sendiri ini kan startup unicorn gitu, startup yang waktu IPO di Bursa Efek Jakarta ya, Bursa Efek Indonesia gitu, itu mendapatkan paling tinggi ya rekornya. Tapi seiring berjalannya waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun dan sampai hari ini sahamnya itu terus menerus turun ya, harga per lembar sahamnya gitu. Dan puncaknya itu hari ini ya, atau sekarang inilah Januari ini. Jadi mereka menutup lapak mereka gitu, Bukalapak tutup lapak. Ya, mau tidak mau ya mereka menyesuaikan model bisnisnya katanya gitu. Dan imbas dari Bukalapak tutup lapak ini, tentunya para karyawan di Bukalapak ini akan kena PHK ya, meskipun jumlahnya itu tidak dikasih tahu lah ya oleh pihak Bukalapak, tapi pastinya pasti akan melakukan PHK itu. Mungkin nggak tahu ya, tapi kayaknya jumlahnya besar deh, karena
fokus Bukalapak ke depannya ini kan hanya jualan pulsa, jualan token gitu, bayar BPJS lah gitu, digital lah pokoknya gitu, meskipun tetap e-commerce sih. Nah tapi pulsa, bayar BPJS dan juga layanan digital token listrik itu kan juga disediakan oleh platform lain ya, seperti Shopee, Tokopedia juga mereka menyediakan gitu. Jadi persaingannya juga ke depan akan sangat ketat nih. Apakah mungkin Bukalapak ini akan tetap bertahan gitu? Kami sih agak ragu ya, karena memang ya e-commerce lain juga menawarkan hal itu gitu, yang sudah besar gitu. E-commerce yang lebih besar kayak Shopee, Tokopedia juga menawarkan itu, jualan pulsa, jualan kuota, bayar token gitu, bayar BPJS juga mereka menyediakan layanan itu gitu. Kami sih memprediksi ini ya, ini analisa kami ya. Jadi Bukalapak ini dalam setahun ini aja nih, tahun 2025 ya, apakah masih akan ada gitu ya, mungkin, tapi kami sih memprediksi Bukalapak ini nasibnya akan mirip seperti BBM ya, BlackBerry Messenger, atau seperti Nokia misalkan, atau seperti BlackBerry gitu ya. Mau gimana dong, karena sebetulnya ini hal yang normal ya. Jadi ini kan seleksi alam ya. Startup itu kan mereka bakar uang dengan gratis ongkir dan lain-lainnya itu kan, insentif gitu. Kemudian valuasinya naik, banyak tuh investor yang datang nanti nih, investor yang datang. Nah, uang investor ini untuk bakar uang lagi gitu. Jadi lingkarannya tuh di situ aja gitu. Jadi konsumen naik, tapi keuntungan tetap rugi gitu. Jadi konsumennya naik berkali-kali lipat karena hasil dari bakar uang itu, dengan berbagai macam subsidi itu ya, gratis ongkir dan lain-lain gitu ya. Tapi di satu sisi keuntungannya nggak ada gitu, belum menghasilkan untung perusahaan itu. Nah itulah yang terjadi ya dengan e-commerce ataupun Gojek gitu. Gojek sekarang tuh udah mulai untung deh kayaknya, atau kerugiannya itu udah mulai berkurang gitu, nggak terlalu besar ya. Goto gitu, karena memang biasanya tuh startup itu kan 3 tahun ya, maksudnya 3 tahun itu biasa bakar uang tuh, bakar uang, kasih subsidi macam-macam gitu. Nah sehabis 3 tahun biasanya para investor ini kan udah mulai udah mulai memikirkan bagaimana ROI mereka, return of investment mereka kembali gitu. Jadi mereka menginginkan investasi mereka kembali, modal mereka kembali gitu. Setidaknya modalnya kembali dulu aja gitu, meskipun belum untung lah gitu. Nah jadi polanya itu gitu, perusahaan-perusahaan teknologi itu polanya gitu. Jadi 3 tahun itu biasanya bakar uang dulu, subsidi dulu gitu. Nah setelah 3 tahun mereka mulai tuh bagaimana caranya menghasilkan untung, menghasilkan cuan gitu. Ini terjadi sama kayak Gojek juga, Grab juga gitu, Shopee juga, Tokopedia juga gitu kan. Ya itu, jadi polanya tuh gitu ya guys. 3 tahun bakar uang. Nah setelah 3 tahun mulai itu memikirkan bagaimana caranya menghasilkan untung, menghasilkan cuan gitu. Setidaknya kalaupun belum menghasilkan cuan, setidaknya kerugiannya itu dikurangi gitu. Nah itu dia ya konten kita kali ini tentang Bukalapak yang tutup lapak. Jadi ya kita lihatlah ya setahun ke depan apakah Bukalapak ini masih ada ataukah nasibnya sama seperti Nokia ataupun BlackBerry ya. Thank you so much for watching. See you next time and ciao.